Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kata ganti di dalam bahasa Arab. Seperti layaknya kata ganti di dalam bahasa Indonesia, kita kenal ada saya, kamu, mereka, dia, kita, ya. Dalam bahasa Arab juga ada. Akan tapi ternyata kata ganti dalam bahasa Arab ini lebih kompleks, sobat sekalian, ya. Lebih kompleks, lebih unik, ya. Saya tidak mengatakan rumit, tapi unik, sobat sekalian. Di mana ya, kita akan pelajari ad-dhamirul muttasil. Ad-dhamir al-muttasil adalah kata ganti kepemilikan yang bersambung. Lah, ini ternyata dalam bahasa Arab ada juga ya kata ganti kepemilikan yang bersambung atau tidak terpisah dari kata bendanya. Ya. Ad-dhamir al-muttasil, kata ganti kepemilikan yang bersambung. Seperti biasa, untuk memudahkan hafalan kita, maka kita awali dengan al-mufrodatu, kosakata, ya. Diingat-ingat kosakata al-mufrodat. Liman, milik siapa? Ad-durju, ad-durju, laci artinya. Mimhatun, artinya rautan pensil. Qamisun, baju. Ad-diwanu, kantor artinya. Al-mi'lamatu, spidol. Al-fulusu. Nah, pasti sobat sekalian sudah banyak yang tahu ini artinya uang, betul. Al-jaibu, saku, ya, kantong, ya. Al-mandilu, artinya sapu tangan. Nah, sobat sekalian, di sini mungkin sobat memperhatikan ada yang depannya alif lam, ada yang tanpa alif lam, padahal sama-sama kata benda. Insya Allah akan kita pelajari, tapi bocorannya dulu sobat sekalian, yang ada alif lamnya itu artinya, yang ada alif lamnya itu disebut dengan ma'rifah. Yang tidak ada alif lamnya seperti komisun, mimhatun itu nakiroh. Jadi kalau mohon maaf dalam bahasa Inggris yang ada alif lamnya itu dalam bahasa Inggris ada depannya the, ya, tahu ya sobat sekalian ya, the. Ya, seperti contoh kantor di sini kita gunakan ad-diwanu, kantor. Ini dalam bahasa Inggris the office, ya. The office. Kenapa? Karena ada alif lamnya, ma'rifah. Sedangkan tanpa alif lam, jika tanpa alif lam atau alif lamnya ini dihilangkan, maka akan menjadi diwanun. Dalam bahasa Inggris kemudian jadinya ada tambahannya atau an itu, ya. Atau an. Sobat sekalian tahu ya? An office jadinya. Ya, bedanya apa? Kalau nakiroh itu bendanya belum tentu, belum ditentukan, ya, masih banyak, masih macam-macam gitu ya. Sedangkan jika ma'rifah maka bendanya sudah pasti, sudah jelas. Bisa difahami ya? Ad-diwanu, kantor. Oh, kantornya kantor itu gitu loh. Ya kan? Sedangkan ketika kita gunakan diwanun, an-nofis, ya, kantornya bisa kantor apa saja, sobat sekalian. Ya, itu salah satu perbedaannya. Dan jika kita menggunakan alif lam, maka belakangnya tidak boleh menggunakan dhammah tanwin. Jadi, contoh di sini ad-durju. Ya, ad-durju. Sudah ada alif lamnya di depan. Tidak boleh kita gunakan dhammah tanwin di belakang ad-durjun. Salah sobat sekalian ya.
Salah. Demikian juga dengan komisun di situ. Ya, komisun. Ya sudah. Kalau ada dhammah tanwin di belakang, maka depannya tidak boleh dikasih alif lam. Kalau depannya alif lam, maka belakangnya harus tanpa tanwin. Bisa difahami jemaah, bisa difahami ya sobat sekalian insyaallah ya. Berikutnya, nah ini untuk memperlancar percakapan kita. Ma hadza? Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Apa ini? Ini buku. Liman hadzal kitab? Milik siapa? Liman ya. Tadi kita sudah belajar liman artinya milik siapa ya. Liman hadzal kitabu? Milik siapa? Hadzal kitabu, buku ini. Hadza kitabi. Hadza kitabi. Ini bukuku. Nah, sobat sekalian bisa memperhatikan di belakangnya itu ada kitabi, gitu ya. Kitabi. Ada tambahannya. Ya, ada tambahannya. Apa itu? Ya, sukun sebelumnya, huruf terakhir pada kata bendanya berharokat kasroh. Hadza kitabi, ini bukuku. Ma dzalika? Hadza qamisun. Apa itu? Ini baju. Liman dzalikal qamisu? Milik siapa baju itu? Dzalika qamisuka, itu bajumu. Ya, ingat sobat sekalian, pada kesempatan ini kita belajar dhamir muttasil. Kata ganti kepemilikan yang bersambung atau bersambung nyambung dengan kata bendanya. Apakah ada yang tidak nyambung? Ada, insya Allah kita pelajari di video yang lain. Sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Ya. Dzalika qamisuka, itu bajumu. Ya, mu langsung nyambung. Ya. Liman hadzal qamisu? Dzalika qamisi. Liman hadzal qamisu? Milik siapa baju ini? Dzalika, jauh ya, dzalika ingat-ingat ya. Dzalika qamisi, itu bajuku. Dzalika al-Ustadz Anwar, itu Pak Guru Anwar. Hal huwa mudarrisuki? Apakah dia gurumu? Nah, ini sobat sekalian. Kalau tadi kita belajar, kita di atas itu ada dzalika qamisuka, ya kan? Sedangkan di sini kenapa kemudian hal huwa mudarrisuki? Ya, hal huwa mudarrisuki, kenapa ki? Ya, karena yang ditanya atau teman bicara kita adalah perempuan. Maka kita gunakan ki. Keterangannya nanti ada di bawah, sobat sekalian ya. Naam, huwa mudarrisi, ya, dia guru laki-lakiku. Hadza fasli, ini kelasku. Aina fasluka? Aina fasluka? Di mana kelasmu? Nah, sobat sekalian, fasluka di sini. Maka yang ditanya adalah atau teman bicara yang ditanya adalah laki-laki karena yang digunakan adalah ka. Nanti keterangannya ada di bawah. Dzalika fasli, itu kelasku. Hadza fasli, ini kelasku. Aina fasluka? Di mana kelasmu? Dzalika fasli, itu kelasku. Hadhihi madrasatuna, ini sekolah kita. Aina madrasatuha? Di mana sekolahnya? Ya, nya di sini digunakan ha, ya. Nya untuk perempuan. Yang untuk laki-laki bagaimana? Nanti ada ya. Tilka madrasatuha, itu sekolahnya. Hadhihi madrasatuna. Aina madrasatuha? Di mana sekolahnya? Tilka madrasatuha, itu sekolahnya. Nah, sobat sekalian, dhamir artinya kata ganti orang, sama seperti dalam bahasa Indonesia kita kenal ada saya, kamu, dia, mereka, kan gitu ya. Dhamir artinya kata ganti orang. Sedangkan dhamir muttasil ini kata ganti kepemilikan yang tidak terpisah dari kata bendanya. Contohnya adalah ustadzuna, kitabuna, kitabi, ya. Maka sobat sekalian yang berbahagia, perlu di sini untuk banyak menghafal kosakata, ya.
mulailah hafalkan kosakata yang ada di sekeliling kita. Ya, kosakata yang ada di sekeliling kita, mulailah hafalkan itu, sobat sekalian. Ya, dan nanti insya Allah kita akan belajar, dan ingat fokus pembelajaran kita adalah untuk sobat sekalian atau kita semua bisa bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Ya, ingat tidak hanya bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab saja, tapi juga tentunya diiringi dengan grammarnya dalam bahasa Inggris ya. Diiringi dengan tata bahasanya, aturan main di dalam berbahasa itu. Ada nahwu, ada sorofnya. Itu insya Allah akan kita pelajari juga. Dan tidak hanya itu sobat sekalian, kita insya Allah juga akan belajar bahasa yang biasa digunakan sehari-hari oleh orang Arab, ya, atau bahasa keseharian mereka. Ya, bahasa keseharian mereka. Contoh kalau sobat sekalian umroh, ya. Kalau sobat sekalian umroh, maka di sana askarnya itu atau security-nya itu akan bilang, "Yalla yalla yalla ya haj, yalla yalla," ya kan? Ya, apa artinya itu? Bukan ya Allah itu, bukan. Tapi yalla yalla, ayo ayo ayo, gitu ya. Disuruh cepat kita. Nah, itu. Ada lagi contoh, ini contoh saja. Contoh dulu sobat belajar bahasa Arab. Itu mudah, yang berbahagia. Ada min aina ji'ta, itu bahasa fusha. Min aina ji'ta, dari mana kamu datang. Orang Arab kelamaan mungkin, sudah biasa. Kelamaan. Untuk min aina ji'ta, maka mereka singkat menjadi minjit. Minjit, dari mana kamu, ya. Bukan lagi min aina ji'ta, tapi minjit. Baik, sobat sekalian. Nah, ini adalah tabelnya, ya. Tabel untuk kata ganti dan kata ganti kepemilikan yang bersambung atau tidak terpisah, sobat sekalian, ya. Masih ingat, ya? Pada pertemuan yang lalu kita belajar ada bomir, kita belajar kata ganti orang, ya. Ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini dihafalkan, ya. 14 ini silahkan sobat sekalian hafalkan. Ini kata ganti seperti layaknya dalam bahasa-bahasa yang lain, ada kata ganti orang. Nah, di sebelahnya adalah kata ganti kepemilikan yang bersambung atau tidak terpisah dari kata bendanya. Ini di sini kenapa ada titik-titik? Titik-titik itu untuk kata bendanya, ya. Diisi dengan kata bendanya. Kata bendanya apa? Nah, diberi tambahan ini. Sobat belajar bahasa Arab itu mudah, ya. Contoh, kalau kita sudah tahu bahasa Arabnya buku, kitabun, ya. Kitabun. Maka untuk menyatakan bukunya kita gunakan nya, dia satu laki, kita gunakan hu, sobat sekalian, ya. Ini, ya, hu. Jadinya bagaimana? Kitabuhu, ya. Kalau bukumu satu laki-laki bagaimana? Sesuaikan. Anta mana, coba kita cari. Oh, ini anta. Maka kita buka, gitu ya. Bukumu satu laki-laki. Kalau satu perempuan sama, kita buki, bukumu. Kita buki, bukumu satu perempuan. Ya. Kalau bukuku, kita cari dulu aku, ya. Ana di sini kan. Nah, titik-titiknya diberi kata benda. Jadinya kita gitu. Jadi, dalam bahasa Arab ini uniknya seperti itu, sobat sekalian. Tidak bisa kita katakan buku saya dalam bahasa Arab, karena kita sudah tahu dalam bahasa Arab itu buku bahasa Arabnya kitabun, saya bahasa Arabnya ana, kemudian kita katakan kitabun ana. Mohon maaf, ya, belajar lagi sobat sekalian. Yang benar bagaimana? Kitabi, gitu ya. Ini uniknya, unik ya bahasa Arab itu, sobat sekalian. Nah, ini huwa huma hum, silahkan diperhatikan, hu huma hum, ya, dan seterusnya itu sampai bawah, sobat sekalian. Nah, sobat sekalian,
Berikutnya ini mungkin sedikit saja kita bahas ya, al-qiraah, bacaan untuk memperlancar bacaan kita. Ana Yusuf, saya Yusuf. Ana tilmidun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Saya murid di sekolah al-madrasah, sekolah al-mutawassithah itu menengah, al-islamiyah Islam. Jadi di SMP Islam, ya. Hadza kitabi wa hadhihi kurrasati. Hadza kitabi, ini bukuku, ini buku milikku. Wa hadhihi kurrasati, dan ini buku tulisku. Ya, ku di sini ya, sobat sekalian. Min qalati wa firjari fil mahfadhati. Ingat bacanya baca panjang ya. Min qalati artinya busurku. Wa firjari, jangkaku. Fil mahfadhati, di dalam tas. Wa amma, dan adapun kitabi wa kurrasati, kitabi buku paketku, wa kurrasati, dan buku tulisku, alal maktabi, di atas meja. Nah, sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya pembelajaran kita tentang domir muttasil ya, tentang domir al muttasil sobat sekalian ya. Silahkan dipelajari lagi, dan untuk materi selengkapnya sudah ada. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.